Oke, selamat sore menjelang malam untuk teman-teman semua, untuk adik-adik yang berencana mendaftar di IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kita akan mulai berbincang sedikit atau membahas tentang bagaimana persiapan teman-teman atau adik-adik untuk mendaftar dan juga bagaimana proses seleksi termasuk dengan bagaimana sistem pendidikan di IPDN selama 4 tahun, lalu prospek apa saja yang bisa kita dapat setelah menjadi alumni. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit. Kebetulan saya adalah alumni IPDN angkatan 18. Saya tamat sekitar 11 tahun yang lalu, 2009, dan sekarang saya bertugas di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, yang pertama adalah menyangkut dengan administrasi teman-teman, adik-adik. Jadi untuk administrasi, ketika saya baca persyaratannya masih sama dengan waktu saya mendaftar dulu. Dasar-dasar saja, KTP, kartu keluarga, ijazah. Nah, ini persyaratan-persyaratan umum yang harus disiapkan oleh adik-adik untuk mendaftar IPDN. Tapi ada juga persyaratan-persyaratan khusus, misalnya tinggi badan. Nah, ini wajib adik-adik harus bisa mencapai atau sesuai dengan apa yang disyaratkan. Untuk pria itu 160 cm tinggi dan untuk wanita adalah 155 cm. Jadi kalau yang merasa tidak memenuhi persyaratan, ini sesuatu yang wajib dan tidak bisa diganggu-gugat. Lalu yang berikut adalah nilai dari ijazah. Nah, nilai dari ijazah atau laporan akhir dari sekolah itu rata-ratanya harus 70. Kalau untuk teman-teman di Papua Barat, di Papua 65. Tetapi secara keseluruhan nilai yang diminta adalah rata-ratanya 70. Pasti bisa. Nah, itu persyaratan administrasi yang diminta, yang harus teman-teman siapkan selama masa persiapan. Karena nanti pembukaannya mulai tanggal 8, ada baiknya mulai hari Senin nanti adik-adik sudah bisa mempersiapkan semua persyaratan yang diminta. Tentunya dengan kondisi wabah seperti ini, adik-adik harus bisa menjaga, memastikan bahwa ketika keluar mengikuti protokol pemerintah sehingga tidak terjadi apa-apa di luar, tidak tahu bahwa sekarang semakin ketat, kita menjaga untuk tidak tidak terpapar dengan virus corona. Oke, itu persiapan. Kita masuk ke proses pendaftaran. Nah, nanti pendaftaran dimulai pada tanggal 8 sampai tanggal 22 atau 23. 23 tadi saya baca. Ya, waktunya cukup lama, tetapi perlu diketahui bahwa pengurusan berkas-berkas ini pasti memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, lebih cepat lebih baik adik-adik segera mengurus berkas-berkas yang diminta. Setelah ada, langsung dibuatkan akunnya bagi yang belum, dan silakan mengupload berkas-berkas yang sudah ada. Oh ya, untuk usia yang diminta adalah per tanggal 30 Desember 2020 itu berusia minimal 16 tahun dan berusia paling tinggi 21 tahun. Sehingga yang baru tamat silakan mendaftar, yang sudah tamat tapi masih tinggal di rumah silakan mendaftar, yang sementara kuliah dan masih berminat untuk mendaftar IPDN silakan, karena banyak sekali teman-teman saya yang lulus ketika mereka sudah berkuliah di tempat lain. Nah, silakan mencoba. Lalu bagaimana proses tahap seleksinya? Jadi setelah administrasi, teman-teman memasukkan berkas, nanti ada pengumuman siapa yang lulus administrasi. Kalau
pengalaman beberapa kali tes beasiswa, selama administrasi lengkap, maka otomatis teman-teman pasti lulus. Kecuali ada berkas-berkas yang kurang atau persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi oleh teman-teman atau adik-adik. Nah, untuk administrasi sendiri, timelinenya atau jadwal itu ada di Facebook ini, di halaman Facebook ini. Teman-teman bisa lihat tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan apa sampai bulan apa, proses seleksinya. Tetapi setelah administrasi, adik-adik akan masuk ke tahap selanjutnya yang disebut dengan SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini akan dilakukan dengan kontribusi atau biaya cuma 50.000 dari para peserta, dan ini akan disetor ke negara. Untuk itu ini mungkin jadi peringatan juga kepada adik-adik atau orang tua yang sementara menyaksikan bahwa jangan berpikir untuk mencoba mencari oknum atau calo yang menjanjikan bahwa mereka bisa meluluskan adik-adik di IPDN. Jadi semua prosesnya gratis, tidak ada pungutan biaya apa-apa, dan yang menjadi hanya di SKD saja yang ada pungutan, yaitu bukan pungutan tapi biaya untuk tes sebesar Rp50.000. Dan setelah tes SKD, ketika dinyatakan lulus, adik-adik akan diminta untuk melakukan tes kesehatan pertama. Jadi tes kesehatan ini ada 2 kali, tahap pertama dan tahap kedua. Kalau tidak salah, tahun lalu adik saya yang bungsu ikut juga, walaupun tidak sempat lulus di tahap akhir. Jadi tes kesehatan pertama itu dilakukan di provinsi masing-masing atau di tempat yang ditentukan oleh panitia. Nah, untuk tes kesehatan kedua itu biasa digabung dengan pantuhir penentuan tahap akhir di Jatinangor, di kampus utama di Jatinangor. Setelah pantuhir dan dinyatakan lulus, maka teman-teman langsung bisa registrasi ulang dan menjadi capra atau calon praja. Jadi setelah itu sudah mulai bisa mengikuti aktivitas kegiatan belajar mengajar, belajar atau pelatihan dan sebagainya di kampus. Nah, banyak yang bertanya juga bagaimana sistem pendidikan di IPDN selama 4 tahun tinggal di dalam asrama atau di dalam wisma, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sistemnya seperti apa. Nah, untuk adik-adik yang sudah dinyatakan lulus, nanti tingkat pertama itu biasa disebut Muda Praja, itu tahun pertama. Tahun kedua disebut Madya Praja, tahun ketiga itu disebut Nindya Praja, dan tahun keempat Wasana Praja. Nah, setelah adik-adik masuk dalam, akan ada 3 bidang tiga hal yang akan dipelajari di sana. Lembaga menyiapkan bidang pelatihan, bidang pengajaran, dan bidang pengasuhan. Atau biasa disingkat kalau praja di dalam itu kenalnya bidang jarlatsi, pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Untuk bidang pengajaran itu akan lebih banyak berkaitan dengan akademik, yang mana produk akhirnya itu nanti ada pembuatan laporan akhir, pasti tingkat 4 ya, atau penyusunan skripsi. Jadi aktivitas perkuliahan sebagaimana mestinya. Untuk bidang pelatihan itu kita akan dibekali dengan life skill, atau misalnya kalau saya waktu itu dapat banyak tentang TTG, teknologi tepat guna, yang mana ini akan berguna saat kita selaku alumni turun dan bekerja bersama-sama dengan masyarakat di lapangan. Kita akan dapat tentang pelatihan. Nah, bagaimana dengan pengasuhan? Untuk pengasuhan itu sepanjang hari, adik-adik. Jadi dari awal kita bangun sampai kita tidur itu pengasuhan jalan terus. Kenapa pengasuhan? Kita diajar untuk disiplin, loyal, respect, bagaimana kita mengembangkan diri menjadi lebih baik. Pokoknya selama 4 tahun ditempa itu oleh pengasuh-pengasuh di sana yang standby selama 24 jam. Nah, setelah mungkin saya kasih gambaran sedikit kehidupan sehari-hari di dalam kampus sendiri, karena kita
pasti tinggalnya di dalam kampus. Ketika bangun pagi, teman-teman yang melaksanakan ibadah bisa sholat subuh. Setelah itu akan ada kegiatan jasmani, olahraga pagi. Setelah olahraga pagi, persiapan, lalu ke tempat makan bersama-sama. Jadi tempat makannya cukup luas, sekitar 4.000 orang, 4.000 peraja itu makan sekaligus. Setelah makan nanti ada apel pagi. Setelah apel pagi baru teman-teman mulai beraktivitas sesuai jadwal. Yang kuliah silakan kuliah, yang mengikuti kegiatan pelatihan silakan ikut kegiatan pelatihan. Dan setelah itu bagian tingkat 1, tingkat 2 biasanya lari siang di jam-jam 11 lewat. Habis lari siang, makan siang, lalu melanjutkan kegiatan kuliah dan pelatihan di siang hari sampai jam 3 atau jam 4. Peraja biasanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saya dulu ikut Wapa Manggala atau kelompok pecinta alam. Saya juga ikut majalah di Praja News, bidang untuk jurnalistik di kampus, dan ada beberapa kegiatan lain termasuk ikut kursus bahasa Inggris. Tapi sekarang saya dengar sudah banyak ada klub-klub English Club di dalam kampus sehingga Praja bisa mengikutinya. Baik, itu gambaran tentang pendidikan di dalam kampus IPDN. Bagaimana dengan setelah tamat? Jadi, sekarang IPDN tidak hanya terpusat di Jatinangor, Bandung, tetapi ada beberapa regional. Jadi ada di Papua, di Mataram, di NTB, di Sulawesi, di Makassar, di Sulut, ada di Pekanbaru, ada di Bukit Tinggi, Kalimantan, kalau tidak salah, pokoknya sudah kemana-mana. Dan ini menjawab banyak pertanyaan tentang apakah masih ada kekerasan di IPDN. Nah, dari Kementerian Dalam Negeri secara serius menyelesaikan ini dengan membuka regional atau kampus-kampus di daerah sehingga bisa menyelesaikan masalah kekerasan di IPDN. Baik, jadi setelah masuk tingkat 1, kemarin yang saya dengar adik-adik akan disebar ke kampus-kampus regional dan akan kembali berkumpul lagi di tingkat akhir untuk proses wisuda dan pengukuhan. Oke, itu sistem pendidikan, kehidupan sehari-hari di dalam kampus. Nah, bagaimana setelah lulus dari IPDN menjadi alumni atau yang biasa dikenal dengan Purna Praja? Nah, setelah menjadi Purna Praja, kita akan ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada yang di kementerian, ada yang di provinsi, ada yang di daerah-daerah. Dan bagi adik-adik yang memang merasa terpanggil untuk mengabdi, menjadi abdi bangsa dan negara, silakan mendaftar karena ini adalah kesempatannya. Itu saja sedikit sharing dari saya. Kalau memang ada pertanyaan dari adik-adik, dari teman-teman semua, dipersilahkan. Oke, selamat sore untuk semua. Kakak Yohanes Atamai, Kakak Oki Dorcas, terima kasih. Kakak Mary Mamai, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Rene, Pak daftar di mana Kakak? Linknya ada di FB. Saya sudah posting tadi malam kalau tidak salah, bisa dilihat ada di sana. Persiapkan berkasnya dan silakan masuk kali ini. Masih ada lagi, itu sudah 15 menit. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak bisa kontak saya kapan saja, bisa melalui inbox, bisa WA. Nomor WA ada di info halaman ini, di Facebook ini. Silakan bertanya. Saya berharap banyak sekali yang mendaftar untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Baik, itu saja. Kalau tidak ada, sudah 15 menit. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada.